cucuku diincar leak Bali ketika masih dalam kandungan dan sampai umur 3 bulan setelah lahir. Rumah kami ada di Taman Sri Bali, Nusa Dua. Rumah kami masih banyak pohon-pohon lebat dan agak sepi kalau malam. Awalnya kami tidak tahu kalau setiap malam jam 1 ada suara kelintingan lewat depan rumah. Suara itu hampir setiap malam terdengar dan selalu lewat di depan rumah kami. Saya terutama tidak pernah tidur di saat jam-jam suara kelintingan itu lewat. Awalnya aku mengira suara itu suara anjing atau suara kucing yang pakai kelintingan, tapi kecurigaan kami akhirnya terjawab. Pada suatu malam, kami merencanakan untuk melihat apa yang lewat di depan rumah kami itu. Dalam hati, kami takut. Tapi rasa penasaran itu membuat kami berani. Mungkin selain saya tidak berani melihat suara malam-malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami semua takut. Saya dari kecil sudah bisa melihat yang namanya jin, genderuwo, lamdaur, tuyul, dan jin-jin yang lain. Jadi saya dan anak saya pergi keluar pas suara kelintingan itu lewat. Saya menyuruh anak saya yang laki-laki dulu melihat. Kata anak-anak laki-laki saya, "Aku tidak melihat apa-apa, Mama. Tidak ada suara apa-apa. Tidak bisa melihat, aku cuma mendengar suaranya." Itu kata anak saya yang laki-laki. Terus saya tidak. Saya agak maju ke depan. Saya lihat. Saya langsung agak maju ke depan dekat jalan yang dilewati oleh makhluk tersebut. Betapa kagetnya saya. Saya benar-benar takut sebenarnya. Makhluk itu berupa anjing yang sangat besar. Kira-kira dari lantai ke sini panjangnya, tingginya, besarnya dari sini ke sini, bulunya panjang dari kepala sampai ke belakang ekor, itu panjangnya menyentuh tanah. Warna rambutnya itu putih keperak-perakan, mengkilat dan kehijau-hijauan. Saya langsung meletup. "Hai, kamu yang setiap hari lewat sini." Dia langsung menengok, menatap saya. Sampai sekarang saya takut. Warna wajahnya pink, berbentuk segitiga. Matanya cuma kecil sekali. Tidak ada mulutnya, tidak ada hidungnya. Dia menatap saya dengan tajam. Dia berhenti. Tapi saya nggak berani mengatai dia lagi. Saya diam. Kita tatap-tatapan, kira-kira ada 1 menit tatap-tatapan mata. Walaupun dalam batin saya ada rasa takut, tapi saya tetap menatap dia. Tapi alhamdulillah
saya baca-baca surat-surat pendek, saya baca surat yang saya bisa, tiba-tiba binatang itu, makhluk itu langsung jalan melewati saya. Setelah itu saya dengan anak saya masuk ke dalam rumah. Alangkah takutnya saya setelah masuk dalam rumah. Perasaan saya gini, seandainya tadi binatang itu, makhluk itu menerkam saya, apa yang terjadi? Setelah malam itu kelewat, saya dan anak saya, pagi-pagi saya ke tempat orang yang asli Bali di dekat pasar. Saya tanyakan, "Bu, maaf saya tanya, semalam saya ketemu dengan makhluk seperti anjing besar, wajahnya pink, matanya kecil." Karena saya penasaran, karena setiap malam selalu lewat depan rumah saya karena anak saya hamil. Kata orang Bali itu ngomong apa? "Bu, apa ibu gak takut? Apa ibu gak takut mati?" Apa benar orang yang kena makhluk seperti itu bisa mati? Iya Bu, itu namanya leak. Leak kalau orang Bali katanya orang yang punya kesaktian. Orang punya kesaktian. Saya nggak tahu, karena saya penasaran. Setiap malam dia datang ke rumah saya dengan bunyi kelintingan. Bunyinya sangat membuat bulu kuduk kita berdiri. Klinting, 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 gitu. Klinting, 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 itu suaranya seperti itu. Terus orang Bali itu ngomong gitu, "Hati-hati ya Bu ya, jaga ibu-ibu yang masih dalam kandungan." Ya, akan saya jaga. Saya akan selalu tidak tidur untuk setiap malam kalau binatang itu lewat. Terus malam-malam berlalu. Ketika itu ada bunyi kelintingan sangat banyak sekali. Anak saya yang perempuan bilang gini, yang hamil, "Nah, kok ada suara kelintingan banyak sekali? Aku takut, aku gak mau keluar." Aku bilang gitu. Karena apa? Karena kata orang Bali tadi, leak itu kalau dia merasa kalah, dia akan membawa sebanyak-banyaknya teman untuk melawan kita. Saya pikir, saya itu nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan apa-apa. Saya juga nggak menyalahi dia. Kenapa? Itu semua datang banyak sekali. Saya nggak berani keluar malam. Akhirnya suara itu lewat di depan rumah. Ada ratusan suara kelintingan itu. Sampai anak saya yang hamil sangat ketakutan. "Ada apa Mami? Ada apa Mak? Aku takut Mak." "Biarin, kita nggak usah keluar." Nah, pagi-pagi akhirnya saya silaturahmi ke tempat orang yang ngerti di Bali sana. Saya tanya, namanya Pak Mangku, maaf, saya mungkin salah, saya mungkin menyalahi aturan di adat Bali ini. Saya suatu malam menemui sesosok makhluk yang sangat besar, kayak anjing, wajahnya pink, matanya sipit, bulunya lebat, keperak-perakan. Kata Pak Mangku, itu namanya leak. Leak katanya kalau merasa dia kalah, dia akan
sampai dimanapun dikerja. Pak Mangku, saya ini kan nggak punya apa-apa, saya nggak punya keahlian, kesaktian. Cuman memang benar, saya ketemu leak nggak bisa mati karena saya lihat hantu, lihat genderuwo aja saya berani. Saya tepok, tapi kalau genderuwo saya tepok nggak bisa nempel ke tangan saya, ya cuma hilang aja. Dari kecil saya nggak takut kan hantu. Makanya katanya tetangga saya, kalau ketemu leak ada yang mati, tapi saya kan karena udah kebiasa lihat-lihat barang halus, karena nggak mati kan, bukan karena saya punya pegangan, tidak, karena saya memang kalau ketemu makhluk-makhluk jin apa nggak takut, memang dari bayi. Jadi 4 tahun itu udah tahu saya sungguh dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, kehamilan cucu saya udah lahir 8 bulan lahir, prematur. Setelah itu makhluk itu tidak kapok-kapok, setiap malam datang terus, setiap malam. Setiap jam 1 kita balik lagi, balik lagi gitu. Itu sampai umur cucu saya 3 bulan, bayi 3 bulan, itu ada tokek masuk rumah. Tokeknya nggak terlalu besar, kira-kira ya segini, 3 jari nih tokeknya. Tiba-tiba tokek itu merambat dari dinding itu menuju ke cucu saya yang di bayi itu, mangap nih. Langsung karena saya nggak tidur, saya tepuk, langsung dia lari. Saya ini pakai bantal, saya lempar pakai bantal, jatuh. Saya ini pakai apa tuh, tempat sampah, saya giniin tempat sampah, terus saya tutup, tak taruh di luar, tak ikat. Nah itu pagi-pagi saya lepas, tapi saya tanya dulu sama orang yang ngerti di situ, apa ini tokek ini, kok tokek tiba-tiba di atas kepala bayi cucu saya. Siapa yang gak kaget? Ibu itu cerita ke saya, Bu, anaknya teman saya semalam meninggal, darahnya dihisap leak. Masa? Aku bilang, masa sampai saya gitu? Iya Bu, kalau nggak percaya Ibu, ayo saya bawa ke tempat yang anaknya udah meninggal. Akhirnya saya baru tahu, akhirnya saya baru ngerti kalau ternyata leak itu bisa berupa macam-macam, bisa menjelma menjadi macam-macam. Setelah kejadian itu, saya selalu hati-hati menjaga cucu saya. Tiap malam saya tidak tidur, dan saya selalu berdoa pada Allah, pada Tuhan, agar selalu menjaga keluarga saya dan cucu saya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, cucu saya sudah bersekolah, sudah pintar dan sehat. Tapi akhirnya saya pindah dari Bali. Saya tidak mau lagi hidup di Bali. Saya pindah ke Jawa. Terima kasih. Itu kisah saya. Nanti kita sambung lagi.